Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 20 yang beranggotakan Hilvi Mela Nabila dan Mila Trisantika. Di sini kami akan membahas tema yang berjudulkan Resiko Kredit Perusahaan Asuransi Syariah. Subbab materi yang akan dibahas yang pertama yaitu definisi resiko kredit, kedua sumber resiko kredit, ketiga tujuan manajemen resiko kredit, keempat penerapan manajemen resiko kredit. Definisi resiko kredit. Resiko kredit dikatakan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Sumber resiko kredit. Sumber resiko kredit dapat bersumber dari beberapa kemungkinan, yaitu kemungkinan bahwa kredit yang diberikan atau obligasi yang dibeli tidak dapat membayarkan kembali kepada debitur, kepada perusahaan, atau perusahaan kepada debitur, atau pihak lain yang bersangkutan. Resiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada instansi seperti kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak fiktif. Tujuan manajemen risiko kredit. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kredit yaitu untuk menjamin dalam aktivitas pengelolaan investasi atau kegiatan usaha perusahaan tidak terekspos dari risiko kredit yang bisa menimbulkan kerugian pada perusahaan. Penerapan manajemen risiko. Pengawasan aktif dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Pada risiko kredit, perusahaan perlu menambahkan berbagai aspek yaitu sebagai berikut: kewenangan dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko pada risiko kredit. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko untuk risiko kredit. Ruang strategi ini yaitu keseluruhan aktivitas yang mempunyai eksposur risiko kredit secara signifikan. Strategi manajemen risiko untuk risiko kredit sinambung dengan tujuan perusahaan untuk menjaga pertumbuhan perusahaan. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang akan diambil harus menggambarkan perspektif perusahaan terhadap risiko kredit seperti pengelolaan investasi, diversifikasi investasi, asumsi akutaris yang digunakan, dan kualitas permodalan. Toleransi risiko untuk risiko kredit harus menggambarkan strategi perusahaan secara keseluruhan dalam mencapai tujuannya dan dengan tingkat risiko yang akan diambil. Kebijakan prosedur. Keseluruhan aktivitas perusahaan harus ditetapkan kerangka pengelolaan investasi yang sehat, pengelolaan dana atau investasi yang dituangkan secara tertulis, harus menggambarkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur secara tepat. Prosedur peningkatan dini diperlukan dalam suatu perusahaan. Perusahaan harus menetapkan bukti material dalam aksi pengelolaan atau investasi. Penetapan limit risiko. Penentuan limit risiko untuk seluruh aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan dan atau investasi dalam mengandung risiko harus ada. Perusahaan harus menetapkan limit risiko untuk risiko kredit. Penetapan limit risiko harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan bersama. Kecukupan proses identifikasi.
pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko kredit. Identifikasi risiko kredit. Sistem identifikasi risiko kredit harus ada informasi yang cukup. Identifikasi risiko harus memperhatikan faktor yang berdampak pada tingkat risiko kredit dalam suatu waktu yang akan datang. Mengidentifikasikan risiko kredit dengan eksposur risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah kredibilitas counterpart dan faktor lainnya untuk memberikan dampak untuk pihak lawan maupun atau tidak untuk membayar kewajiban sesuai kesepakatan. Pengukuran risiko kredit. Indikator pengukuran yang umum digunakan untuk risiko kredit. Tujuan utama alat pengukur harus dapat mengukur eksposur risiko secara kualitatif. Stress testing harus dilakukan secara rutin dalam rangka mendukung analisis pengukuran risiko kredit. Pengukuran sistem peningkatan internal harus menyesuaikan dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari kegiatan usaha perusahaan. Teknikal dalam pengukuran risiko dan pendekatan pemeringkatan internal dalam suatu perusahaan harus diukur secara berkala. Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal, pendokumentasian, asumsi, file-file, dan informasi sebagainya yang ada pada pengukuran risiko kredit termasuk perubahannya serta penginian data dan informasi yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya, pengendalian risiko kredit, fungsi pengelolaan dana atau investasi, serta lainnya yang berkaitan dengan operasional perusahaan berfungsi secara memadai dan eksposur risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian. Cara-cara pengendalian risiko kredit antara lain mitigasi risiko, pengelolaan posisi serta risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana investasi perusahaan, penetapan tingkat kewajiban dalam prosedur persetujuan pengelolaan investasi, dan analisis kontraksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Keharusan perusahaan mempunyai sistem yang ampuh dalam mengidentifikasikan investasi bermasalah atau transaksi bermasalah lainnya. Pemantauan risiko kredit, penyusunan laporan perkembangan dilakukan secara bertahap atau sewaktu-waktu pada saat diperlukan untuk melaksanakan perlunya dilakukan fungsi tersebut termasuk faktor penyebabnya dan menyampaikan kepada komite manajemen risiko dan direksi. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko kredit. Akomodasi sistem informasi yang dimiliki mampu mengakomodasikan strategi mitigasi risiko kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit dan lindungan nilai. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit. Bagi perusahaan yang memiliki eksposur risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan paling sedikit memuat evaluasi terhadap proses persetujuan model pengukuran risiko serta validitas terhadap perubahan yang signifikan pada proses pengukuran risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan. Pelaporan dilakukan secara efisien dan efektif bertujuan menyediakan informasi yang memadai
Yang dimuat di dalamnya adalah informasi mengenai eksposur resiko kredit yang signifikan kepada direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Sekian pemaparan ataupun penjelasan dari kelompok 20. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.